Materi resiliensi komunitas presented by Reza Fatimah Zahra. Pada materi resiliensi komunitas ini terdiri dari 1. Pengertian resiliensi, 2. Resiliensi dalam komunitas, 3. Resiliensi kolektif masyarakat tradisional, 4. Membangun resiliensi individu, dan yang kelima, resiliensi perjuangan Nabi di Makkah dan Madinah dalam dakwah Islam. Oke, pada materi yang pertama yaitu pengertian resiliensi. Resiliensi berasal dari bahasa Inggris resilience yang berarti ketahanan. Lalu dari bahasa Latin yaitu resilire yang berarti melompat. Secara istilah, resiliensi merupakan suatu kapasitas ketahanan psikologis maupun sosial yang dimiliki oleh individu maupun kelompok sebagai hasil dari kemampuan adaptasi secara dinamis dan positif dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Haru 2022. Nah, dapat digarisbawahi bahwa resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit lagi, beradaptasi secara dinamis dan ke arah yang positif untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Teori ini seperti teori bola basket yang dipantulkan. Jadi, manusia yang mengalami kesulitan itu seperti bola basket yang jatuh lalu bisa bangkit lagi seperti semula ke atas lagi. Lalu ada resiliensi dalam komunitas. Menurut Van Breda dalam Sunarno tahun 2021, resiliensi komunitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu komunitas dalam memanfaatkan sumber daya untuk kembali bangkit dari situasi yang menekan, trauma, ataupun peristiwa yang mengguncang, sehingga komunitas tersebut dapat berkelanjutan dalam bertumbuh dan berkembang. Nah, dalam hal ini, sama seperti tadi, resiliensi yaitu kemampuan untuk bangkit lagi dari sesuatu yang menekan, tapi ini dalam jumlah yang lebih banyak yaitu secara komunitas. Lalu, ada aspek resiliensi menurut Sunarno tahun 2021, yaitu ada 5. Yang pertama, pengetahuan komunitas seputar ancaman bencana. Kedua, keterlibatan komunitas dalam respon bencana. Ketiga, adanya jaringan sosial untuk merespon dan pemulihan bencana. Keempat, terjadinya perubahan positif dan mampu bangkit setelah bencana. 5. Memiliki kepercayaan kepada pemerintah dan tokoh masyarakat. Dari Sunarno 2021 ini, terdapat 3 faktor psikologis yang mampu membangun dan menjadi sumber dari resiliensi komunitas. Judul artikelnya yaitu Resiliensi Komunitas di Tengah Pandemi COVID-19. Desa Tempurjo di Kediri. Nah, faktornya itu ada apa saja? Faktor yang pertama yaitu sense of belonging. Merupakan rasa memiliki antar sesama warga yang membuat tali kekeluargaan menjadi semakin erat satu sama lain. Nah, dalam hal ini, warga di Kediri tersebut bahwa mereka itu sama-sama hidup di daerah tersebut sejak zaman dahulu. Sudah lama hidup bersama. Mereka merasa tidak tega akan tetangganya yang mengalami kesusahan ataupun yang sedang mengalami sakit COVID. Mereka menganggap bahwa mereka itu harus susah dan senang bersama. Lalu ada identifikasi nilai budaya, yaitu ada budaya gotong royong. Masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong berupa penyemprotan desinfektan di lingkungan RT masing-masing setiap minggunya. Lalu ada penjagaan keamanan dengan siskampling tiap malam. Nah, mereka semua bergotong royong demi kebaikan bersama dan kebangkitan bersama. Lalu kebijakan dan musyawarah. Ketika pemerintah desa mengkomunikasikan kebijakan lewat RT dan sebaliknya, warga itu diberi kesempatan untuk memberikan kritik atau saran kepada pemerintah desa. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan pertemuan maupun dalam WhatsApp group. Jadi, mereka itu dalam mengambil kebijakan itu tidak searah saja, tapi juga dua arah dari masyarakat dan juga dari pemerintah desa demi kebaikan mereka semua. Lalu ada berselaras dengan alam. Karena sebenarnya di desa ini yang ada di Kediri ini itu merupakan desa wisata alam. Pada masa pandemi COVID-19, desa wisatanya itu harus ditutup. Mau tidak mau harus ditutup. Jadi ekonomi warga jadi tersendat. Jadi warga kembali lagi
dan bangkit kembali dengan kerja di sawah dan jadi buruh tani. Alam juga dijadikan sebagai tempat melepas kejenuhan saat COVID-19. Lalu, faktor yang ketiga yaitu identifikasi perilaku sosial. Ini meliputi kepatuhan atau obedience dari warga kepada pemerintah. Contohnya yaitu warga patuh untuk ikuti penutupan wisata alam Alaska. Patuh terhadap protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Neighborhood yang sehat berupa dukungan bagi warga yang sedang karantina mandiri di rumahnya. Warga-warga yang lain itu tidak menghakimi warga yang sedang sakit dan sebagainya. Malah warga yang sehat itu membantu dan memberi dukungan kepada warga yang sakit. Selanjutnya ada prososial atau saling tolong-menolong. Bentuknya itu saling tolong-menolong, mendukung, menguatkan, dan memotivasi. Lalu ada juga gerakan untuk membeli kebutuhan pokok di warung tetangga. Nah, dari hal-hal tersebut, maka timbullah kesadaran komunitas, yaitu sense of community, yang merupakan kohesi atau kekompakan antar warga secara emosi, keyakinan, tindakan untuk bertahan bersama di keadaan sulit. Lalu ada resiliensi kolektif masyarakat tradisional. Menurut Kiermaier dalam Budi Asmoro 2014 menerangkan bahwa resiliensi kolektif merupakan gagasan tentang ketahanan masyarakat melalui pengembalian fungsi relasi sosial dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Nah, menurut National Council for the Social Studies (NCSS) dalam Budi Asmoro 2014 menjelaskan bahwa penguatan identitas etnik dapat digunakan untuk membangun resiliensi kolektif masyarakat tradisional melalui pendidikan multikultural. Adapun prinsip-prinsip dari kurikulum pendidikan multikultural antara lain, 1. Keragaman etnik dan budaya harus dikenalkan dan dihargai oleh setiap individu. 2. Keragaman etnik dan budaya harus ditunjukkan untuk menguatkan, melekatkan, dan menguatkan ketahanan atau resiliensi masyarakat. 3. Kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan, pendidikan, dan ekonomi harus diberikan untuk seluruh golongan dan seluruh etnis dalam masyarakat. 4. Pengenalan identitas etnik dan budaya harus ditujukan sebagai pilihan merdeka individu dan dalam suasana demokratis. Nah, contohnya itu dari resiliensi kolektif masyarakat tradisional itu biasanya kalau di desa adalah tradisi sambatan. Nah, tradisi sambatan itu biasanya dilakukan ketika contohnya itu ada orang yang ingin membangun rumah. Jadi, para warga di samping-samping rumah tersebut itu saling membantu. Nah, ada juga sambatannya mungkin selain sambatan tenaga juga bisa sambatan makanan. Jadi ada tetangga yang memberikan makanan seperti itu. Ada juga sambatan dalam bentuk rewangan atau sinoman. Nah, di desa itu ketika ada acara pengantin, acara walimatul arsy, nah itu sebelumnya ada acara rewangan yang diikuti oleh ibu-ibu untuk membantu memasak, membantu yang punya hajat untuk melaksanakan kegiatannya dengan menggerakkan dalam bidang pendidikan, pengembangan sosial, dan perwujudan ekonomi yang berkeadilan bagi setiap masyarakat dengan ditopang komitmen pemerintah akan menumbuhkan daya resilien dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, jika masyarakat itu pendidikannya terjamin dan pengembangan sosialnya terjamin, lapangan kerja mudah, dan gaji UMR gaji itu sesuai dengan kebutuhan, dengan porsi pekerjaan, maka masyarakat akan merasa ditopang oleh hal tersebut. Dan diperlukan dengan komitmen pemerintah yang akan menumbuhkan resilien dari warga. Jika hal ini berhasil dilaksanakan, akan membuat masyarakat mampu bersaing dengan pendatang di lingkungan mereka, terbuka pada proses modernisasi, dan memiliki posisi tawar lebih tinggi. Membangun resiliensi individu. Individu dapat mengambil makna dari kehidupan atau mengambil pelajaran dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk mempersiapkan diri menghadapi kesulitan dengan cara yang tepat, seperti dalam menghadapi bencana. Karena kesiapsiagaan dalam bencana dapat dipengaruhi oleh resiliensi individu. Yulianti tahun 2023. Contohnya seperti ini. Pada tahun 2023 di bulan Desember, rumahnya Reza itu mengalami kebanjiran. Nah, saat itu Reza mengalami banyak sekali
kerugian karena tidak sempat mengungsikan barang-barang elektroniknya. Maka dari itu, Reza belajar dari hal tersebut, dari pengetahuan sebelumnya, dan mempersiapkan diri jika di tahun 2024 di bulan Desember nanti ada banjir lagi. Reza tahu harus apa, yaitu harus mengungsikan semua barang-barang elektroniknya ke lantai 2 agar tidak terkena banjir. Contoh lagi, ketika Nia pada semester 1 itu dinilai matkulnya itu ada yang jeblok. Nia mulai mengevaluasi dirinya, merefleksi dirinya, oh ternyata dia kurang dalam pengerjaan tugasnya. Dia tidak mau mengalami nilai yang jeblok kembali. Maka Nia berusaha semaksimal mungkin dengan pengalaman tersebut, dengan pengetahuan sebelumnya, dia mencoba agar di semester berikutnya dia mendapatkan nilai yang lebih baik dari nilai yang kemarin. Nah, resiliensi dalam diri itu dapat terbentuk dan dibangun dengan meningkatkan faktor protektif dalam diri. Faktor protektif yang dimaksud adalah jaring pengaman pribadi, sosial, keluarga, dan kelembagaan atau masyarakat yang memungkinkan individu dalam menghadapi stresor. Nah, faktor protektif itu dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor protektif internal yang berasal dari diri individu itu sendiri, berupa harga diri, efikasi diri, kemampuan problem solving, regulasi emosi, dan optimisme. Lalu, sedangkan faktor protektif eksternal berupa dukungan keluarga dan lingkungan. Haru tahun 2022. Artikel dari Rahmanisa tahun 2021, dalam upaya membangun resiliensi individu dapat dilakukan dengan Islamic Art Therapy yang berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman pribadi klien kepada konselor melalui lukisan dan atau media lainnya. Dalam terapi ini akan menghasilkan proses pemahaman dan penerimaan konseli terhadap takdir dan hikmah di sebalik kesulitan yang dialaminya. Adapun pendekatan Islamic Art Therapy dalam proses konseling memiliki tujuan sebagai berikut: pemahaman diri atau self-insight, perubahan sikap attitude change, motivasi motivation, penyelesaian masalah problem solving, dan penerimaan diri self-acceptance. Penerimaan diri itu ada 5 tahap: tahap denial atau penolakan, tahap anger atau tahap kemarahan, tahap bargaining, menawar, tahap depression atau depresi, dan yang terakhir self-acceptance yaitu penerimaan diri. Lalu yang terakhir yaitu resiliensi perjuangan Nabi di Makkah dan Madinah dalam dakwah Islam. Nah, dalam materi kali ini disebutkan 5 tahap perjuangan Nabi. Ujian yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW merupakan ujian yang paling tinggi daripada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ujian yang paling berat. Lalu dilanjutkan oleh para nabi dan orang-orang solih, menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad itu sudah mengalami banyak sekali cobaan. Dimulai dari ketika beliau masih dalam kandungan, ayahnya meninggal. Lalu di usia 6 tahun, ibunya meninggal. Lalu diasuh oleh kakeknya, usia 8 tahun kakeknya meninggal, dan dilanjutkan diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad itu juga sejak kecil itu mengembala kambing, lalu di usia remaja sudah berdagang bersama pamannya. Nah, hal ini tidak menghentikan Nabi untuk tetap bertahan dan menjalani hidupnya. Lalu pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW mengalami banyak sekali ujian dari kaum kafir Quraisy yang tidak mematahkan semangat Nabi. Walaupun ujiannya sangat berat, tapi Nabi Muhammad tetap semangat dalam mendakwahkan ajaran agama Islam dan alhamdulillah menghasilkan dukungan dan pengikut. Nabi tidak pernah membalasnya, memilih untuk bersabar karena beliau tahu bahwa di setiap cobaan pasti ada Allah SWT yang membantu dan menjawab seluruh doanya. Pada masa di periode Mekah, Nabi itu dipukuli batu, dilempari kotoran, dicaci, dimaki, difitnah, dan sebagainya. Tapi Nabi tetap semangat dan tetap yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Lalu ada masa yaitu Amul Husni atau tahun kesedihan.
di mana Nabi itu mendapat ujian kehilangan orang-orang yang dicintainya, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah dan pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, cobaan dalam bentuk kehilangan akan membuat individu beradaptasi untuk bisa meregulasi emosinya dan menghasilkan resiliensi. Lalu ada periode Madinah, yaitu ketika Nabi berhijrah ke Madinah dan melanjutkan dakwah Islam di sana. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi mencari, meminta, dan menerima dukungan dari orang lain ketika menghadapi situasi yang buruk, serta menegaskan pada para pengikutnya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, setelah kesulitan Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah, mendapatkan banyak sekali penolakan, dan ketika berdakwah di Madinah sangat ditunggu-tunggu, sangat dihormati. Beliau disambut dengan penuh sukacita dan penuh antusias. Oke, dari kisah Nabi Muhammad SAW tadi, semoga kita bisa mencontoh cara resiliensi Nabi Muhammad ketika mendapatkan tekanan, mendapatkan kesusahan, kegagalan, tapi tetap semangat untuk bangkit, tetap dapat beradaptasi dan mengarahkan diri menuju ke hal yang lebih positif. Terima kasih.